Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru pertama kali menemukan DK Channel di YouTube. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe, like, and comment video ini. Semoga channel ini semakin maju ke depannya. Pada analisa kali ini kita akan membahas 3 bank second line dengan fundamental yang cukup bagus ya. Yang pertama adalah BNGA, CIMB Niaga, yang kedua adalah BDMN, Bank Danamon, yang ketiga adalah BJBR, Bank Pembangunan Jawa Barat. Baik, yang pertama kita bahas adalah BNGA. Kalau kita lihat chartnya, BNGA sekarang berada pada harga 960. Jadi masih bertahan selama 3 hari ini ya. Rabu, Kamis, Jumat itu di harga 960. Ini adalah support terkuatnya, dimana di Oktober ya, ini juga mantul di harga 960. Kalau entry sekarang itu nggak apa-apa, bertahap saja, tapi lebih bagusnya nanti kalau breakout di atas 1000 ya. Stop lossnya adalah 940 ya. Jadi kalau jebol 940 mungkin dibuang dulu. Sedangkan resisten terdekatnya adalah 1000 ya. Kalau untuk fundamentalnya, BNGA ini cukup bagus ya, cukup menarik, dimana net income-nya meningkat dari tahun 2020 1,8 T menjadi 3,1 T. Kemudian kalau kita bandingkan di tahun 2021, kuartal 1, 2, dan 3 juga meningkat dengan tajam ya. 995 M menjadi 2,1 T. Kemudian di kuartal 3 sudah mencapai 3,15 T. Untuk book value-nya itu di harga 1.700. EPS-nya 126. Kemudian PER-nya 5,7 dan PBV-nya 0,6. Jadi sahamnya masih murah ya. Total asetnya juga meningkat. Equity juga meningkat ya di tahun 2021 ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, equity-nya juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Total asetnya juga. Jadi untuk fundamental ini cukup bagus untuk BNGA ini. Untuk kita simpan jangka panjang ini saya rasa ini cukup bagus. Saham kita yang kedua adalah BJBR. Kalau kita lihat chartnya, BJBR sekarang berada di harga 1345. Ini juga di supportnya ya. Hari Kamis sempat turun ke harga 1300, tapi mantul. Ini mungkin karena banyak yang cut loss ini. Mudah-mudahan ini naik ke atas 1400-nya lagi. Jadi supportnya sekarang berada di 1345, kemudian resistennya adalah 1400. Itu untuk BJBR secara teknikal. Kalau mau entry bertahap saja dan disiplin dalam cut loss ya. Trading plan-nya itu tergantung kita masing-masing. Yang penting kita disiplin dalam menjalankan trading plan yang sudah kita susun. Kemudian kalau kita lihat fundamental dari BJBR ini cukup menarik juga, di mana book value-nya sekarang adalah 1268
EPS-nya 145, PER-nya 7, PBV-nya 1,1. Kalau kita perhatikan net income-nya itu memang meningkat ya, dari tahun 2020 itu 1,2 T meningkat menjadi 1,4 di tahun 2021. Kemudian kalau kita bandingkan kuartal 1, 2, dan 3 di tahun 2021 juga ini mengalami peningkatan yang signifikan. 479 M menjadi 921 M. Kemudian di kuartal 3 sudah mencapai 1,4 T. Jadi cukup bagus kinerja dari BJBR ini. Kemudian kalau kita lihat total asetnya juga ada peningkatan ya. Equity-nya juga nambah. Jadi ini cukup bagus lah untuk swing jangka menengah ya, maupun jangka panjang. Saya rasa cukup untuk BJBR. Kemudian kita lanjut. Saham kita yang ketiga adalah BDMN, Bank Danamon. Secara teknikal BDMN sekarang juga berada di supportnya, yaitu 2390. Ini juga sudah 4 hari ya berada di 2390. Sedangkan resisten terdekatnya adalah 1450. Kalau mau entry sekarang bertahap saja, tapi kalau lebih bagusnya kita entry apabila breakout di 1450-nya. Itu lebih menarik lagi. Itu secara teknikal tentang BDMN. Kemudian kalau kita lihat fundamentalnya, BDMN ini juga cukup menarik ya. Net income-nya juga meningkat dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. 521 meningkat menjadi 997 M. Kemudian di kuartal 3 sudah mencapai 1,4 M. Di mana book value-nya di harga 4.574, EPS-nya 145, PER-nya adalah 12,4 dan PBV-nya 0,5. Jadi sahamnya masih diskon 50% ini. Kemudian kalau untuk asetnya di kuartal 3 ini memang agak menurun ya. 193 T menjadi 188. Tapi equity-nya meningkat ini. Dari 43,4, 43,7 menjadi 44,2. Itu secara fundamental dari BDMN ini. Kemudian kalau kita lihat pergerakan asing untuk BDMN ini, itu memang net sell ya di perdagangan hari Jumat. Kalau broker summary-nya imbang antara buyer dan seller untuk BDMN. Kemudian kalau untuk BNGA, asingnya juga net sell tapi tidak besar. Broker summary-nya BNGA itu juga net sell ya. Kalau untuk BJBR juga net sell asingnya. Untuk broker summary-nya BJBR agak sedikit didistribusi. Baik, mungkin itu saja analisa 3 saham untuk video kali ini. Sekali lagi ini adalah disclaimer on ya, jadi bukan untuk mengajak
membeli ataupun menjual. Keputusan berada pada diri kita masing-masing. Sekian dari saya. Mohon di subscribe, like, and comment video ini. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.